Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ikuti PhD Recruitment 2022 untuk meraih kesempatan gelar PhD di Belanda. Acara ini akan hadir secara in-person pada tanggal 22 Oktober di hari Sabtu ya di Kedutaan Belanda. Tapi jangan asal sembarang daftar aja, tapi juga harus sudah mengirimkan proposal penelitiannya melalui bit.ly/PhDRec 2022. Serta berikut adalah nama-nama dari calon supervisor, profesor, ataupun recruiters yang akan hadir nanti di Jakarta pada tanggal 22 Oktober ya. Bisa dilihat di sini dan nama-namanya akan terus bertambah di kemudian hari. Serta tidak lupa juga bagi teman-teman yang betul-betul merupakan entusias dalam bidang pendidikan and also research, kami mengundang Anda untuk menghadiri secara virtual acara Week of Indonesian Netherlands Education and Research yaitu WINER di tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2002 nanti di bulan depan. Segera daftarkan diri kamu melalui www.winner.or.id. Serta hari ini merupakan deadline terakhir ya untuk poster session yang ada di WINER. Jadi bagi yang mempunyai ide penelitian ataupun bagi yang sudah punya ide penelitian dan ingin dipresentasikan ya ke halayak ramai tentunya, itu bisa ikutan mengenai poster session di rangkaian acara WINER ya. Silakan cek informasinya di bit.ly/poster session 2022. Oke, segitu saja informasi dari Molly. Sekarang sudah saatnya kita akan bertemu secara virtual dengan guest speaker pada sore hari ini. Mungkin aku langsung saja meminta ada Mas Febrian. Halo Mas Febrian, selamat pagi waktu Halo Mas Moli, Belanda. selamat sore waktu Indonesia dan pagi waktu Belanda. Gimana Mas kabarnya sehat? Alhamdulillah baik-baik. Di sini mulai dingin kan ya, sudah Udah mulai mulai masuk dingin waktu. ya. Kayaknya summer-nya lewat doang ya. Malah sempat kepanjangan nih summernya aslinya. Sempat kepanjangan ya, but okay, I hope you had a great summer. Mas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami secara virtual langsung dari Belanda nih ya, untuk sharing dan juga memberikan inspirasi mengenai PhD di Belanda. Sebagai highlight aja nih, bahwa Mas ini kan merupakan PhD candidate di 2 institusi. Ya, nanti bisa sharing-sharing ke kita juga, dan nanti juga akan ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau gitu Mas sudah siap untuk share screen-nya? Iya, jadi saya akan Oke. segera pin screen. There you go. Kalau gitu aku pamit sebentar, nanti akan kembali lagi pada saat sesi tanya jawab atau ketika setelah Mas selesai presentasi. Silakan Mas. Iya, iya, oke. Jadi sebelum saya share presentasi, mungkin saya mau kenalin dulu dikit lah ya ke teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Febrian. Bisa dipanggil Febri, kadang juga Febrian, full namanya. Saya di sini PhD di IHI Delft di Belanda, dan untuk di Indonesia saya adalah dosen di Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Malang. Dan yang cukup menarik, nanti saya akan juga diskusikan ketika teman-teman saat saya share screen saya, presentasi saya, bahwa di IHI Delft itu sebetulnya kita ada terikat dengan institusi yang lain gitu. Jadi biar lebih asik dan seru, saya akan coba share screen saya terlebih dahulu. Ya, semoga udah terlihat ya. Oke, jadi seperti yang saya sempat jelaskan di awal bahwa saya sini adalah PhD candidate dari IHI Delft, Institute for Water Education. Jadi apa itu IHI Delft? Jadi mungkin teman-teman agak kurang akrab ya bagi tentang nama IHI Delft ini, kecuali yang memang berkecimpung di bidang air. Jadi IHI Delft itu adalah sebuah institut yang berkecimpung tentang semua hal tentang air. Jadi adalah salah satu institut terbesar di dunia yang berfokus untuk pendidikan pascasarjana. Jadi IHI Delft itu hanya melakukan pendidikan di level master dan PhD. Sejak tahun 57, jadi kampus ini sudah memberikan lah katakan edukasi kepada hampir seluruh negara di dunia. Jadi kalau kita lihat kan dia ada lebih dari 190 negara. Jadi sejarahnya itu ya IDF itu awalnya adalah sebuah kayak lembaga apa ya? Lembaga pemberi course lah ya. Jadi dia seperti sempalnya Theodor. Jadi kalau teman-teman tahu ada kampus yang namanya Delft University of Technology, ketika itu tahun 57 mereka seperti membuat kayak sempalan lah namanya IHI Delft yang fokusnya tentang air. Di mana tujuannya itu adalah untuk berdiseminasi knowledge mereka
sekaligus untuk membuat kerjasama ke seluruh negara di dunia yang berfokus di bidang air. Karena kita tahu negara Belanda ini kan sebuah negara yang sepertiga bagian dari negara itu adalah di bawah laut, dan kemudian mereka itu katakan sudah punya know-how yang luar biasa lah tentang bagaimana menghadapi ganasnya laut lah, dan bagaimana cara mereka untuk memanage air, sehingga di sini mereka punya semangat untuk bagaimana caranya agar kita bisa menularkan ilmu yang kita punya sekaligus belajar dari kasus-kasus negara-negara yang lain. Nah, karena seperti itu, sebetulnya secara skala IHE itu tidak terlalu besar. Mungkin kalau saya analogikan itu dia hampir sama dengan fakultas lah levelnya. Itu dia universitas, tetapi levelnya kecilnya seperti fakultas, sehingga kalau kita lihat dia satu IHE itu hanya kayaknya sekarang ini ada 95 sampai 100 PhD lah yang bekerja di IHE Delft. Nah, yang menarik di sini rata-rata PhD yang ada di IHE Delft itu mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara mereka masing-masing, seperti itu. Kemudian, mengapa kok saya dulu memilih IHE Delft dibandingkan kampus lain di Belanda? Jadi jelas ya, jadi background saya tuh dulu saya adalah S1 alumni dari Teknik Pengairan Brawijaya Malang, sehingga pasti saya selalu berkecimpung dengan air kan ya. Dan sejak saya kuliah tuh saya selalu sering mendengar tentang IHE Delft karena mereka tuh sangat terkenal sekali di bidang hal-hal yang tentang air, dari mulai eh, dari hulu hingga hilir lah. Bagaimana cara memanage sungai, bagaimana cara memanage pantai, bagaimana cara kita untuk memanage air tuh kan, sehingga banyak sekali world class profesor yang sering memberikan lecture lah di beberapa kampus di Indonesia, dan sangat sangat luar biasa jika kita katakan men-search nama beliau di Google Scholar ya, pasti selalu punya indeks yang tinggi. Dan juga di beberapa organisasi dunia, misalkan seperti IWA ya, di International Water Association tuh banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh profesor-profesor di IHE itu berada pada ranking 1, maksudnya highly cited lah, kemudian high quality itu, sehingga saya sangat terkesan dengan dengan kualitas pendidikan di IHE itu. Yang berikut yang menarik adalah karena tadi ya mereka sudah mendidik hampir dari 190 negara di dunia, sehingga ada 190 bangsa yang pernah belajar di IHE. Jadi sangat-sangat internasional gitu. Ketika saya pertama kali masuk di IHE itu saya sangat surprise karena wow, kita masuk di dalam gedungnya itu, saya ketemu teman dari Afrika, ada dari Asia, ada dari Amerika, dari Eropa sendiri. Jadi sangat banyak sekali wajah-wajah yang saya tuh malah nggak pernah tahu gitu, dan banyak aksen-aksen, banyak bahasa yang saya juga nggak ngerti, jadi benar-benar berasa dalam lingkungan yang sangat internasional. Dan itu menurut saya menarik ya, karena kita bisa belajar dari apa yang terjadi di negara mereka, kemudian bagaimana sih kebiasaan mereka. Jadi nggak hanya melulu belajar tentang sainsnya aja, tapi juga ada tentang sosial. Kemudian kalau kita lihat di pojok kiri bawah ini kan ada lambang UNESCO ya. Jadi IHE itu adalah bagian dari UN Water. Jadi ada seperti lembaga PBB yang berfokus tentang air. Jadi ketika kita masuk dalam keluarga besar IHE, itu saja kita membuka pintu untuk masuk ke dalam keluarga besar air lah di dunia. Jadi ada dari UNESCO terutama ya, kemudian ada UN Water, kemudian ada beberapa event-event tentang air yang selalu melibatkan IHE Delft. Jadi kita sangat terbuka sekali akses kita untuk belajar tentang air dari seluruh dunia. Nah, yang menariknya lagi, IHE Delft kan mungkin sangat sangat eksplisit dari Delft, sehingga dia berada di tengah-tengahnya Belanda lah menurut saya. Jadi dia di sini nih. Jadi katakan kalau kita naik kereta hanya sekitar 40 hingga 60 menit dari Amsterdam. Kemudian kalau kita mau ke Paris itu hanya 3 jam dengan Thalys. Kalau mau ke Brussels pun juga hanya mungkin 30 hingga 45 menit lah kalau dengan Thalys. Tapi kalau dengan kereta biasa mungkin sekitar 2 jam. Seberangan dengan Jerman, mau ke Inggris juga bisa. Sehingga benar-benar benar-benar di tengah, kemudian well connected. Jadi kalaupun nanti kita di waktu liburan atau senggang, kita bisa berkeliling kemana-mana karena memang sangat dekat sekali. Kemudian secara tradisi Delft itu sangat dekat dengan air, dan sejak awal tuh mereka memang sangat-sangat sangat akrab dengan air. Contohnya aja di sini kan dia ada kanal yang kalau kita lihat tuh muka airnya sangat mepet dengan elevasi muka tanah kan, sehingga kita akan tahu secara first hand gimana caranya mereka memanage air, bagaimana mereka mengatur tinggi muka air di dalam kota itu sendiri.
Dan kotanya kecil, cantik, dan apa ya, benar-benar disetting untuk belajar sehingga hampir nggak terlalu banyak gangguan. Kalaupun kita katakan ingin refreshing, kepingin jalan-jalan pun hanya tinggal naik kereta, katakan setengah jam, misalkan bisa ke Den Haag, Rotterdam, atau mungkin tambah dikit waktunya bisa ke Amsterdam, sehingga ya asik lah kalau kotanya sendiri. Jadi tadi itu sekilas tentang IHIDOF yang sempat saya sampaikan bahwa awalnya dia didirikan awalnya mulai ada course itu tahun 55 karena ketika itu ada banjir besar di Bangladesh, dulu namanya East Pakistan. Kemudian mereka meminta tolong Belanda untuk membantu bagaimana caranya saya untuk bisa menghandle banjir ini sih gitu kan. Kemudian ya pemerintah Belanda meminta TUDAF itu untuk membentuk sebuah kayak task force tuh kan, task force ini mereka buat dulu namanya sih IIHEE kalau nggak salah, di International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering kalau nggak salah. Jadi fokusnya tentang hidrolik dan teknik lingkungan gitu kan. Kemudian dimulai tahun 57 benar-benar kick off ada course tentang hydraulic engineering. Kemudian ada mulai pertama kali muncul MSc dan PhD. Jadi sebelumnya kalau teman-teman mungkin akrab dengan kawan-kawan dari PUPR atau mungkin dari kementerian lain, kalau ada beberapa nama-nama beliau yang cukup sepuh kan dia di belakangnya ada kayak dipel.he, dipel.se itu kemungkinan besar mereka mendapatkan ketika mereka ikut course di IHI Delft. Kemudian ya ini ya mungkin sekelumit sejarahnya mungkin saya nggak perlu baca semuanya, pasti nanti bisa juga ditemukan di website IHI Delft. Tapi intinya IHI Delft itu udah punya tradisi yang cukup lama yang berkaitan dengan air dan internationalization. Jadi hampir mereka sangat apa ya? Ketika kita datang di IHI itu kita tidak akan merasa asing karena sebenarnya mereka sudah sangat terbiasa dengan seluruh bangsa di dunia itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, yang cukup menarik lagi, jadi IHI Delft itu sangat erat kaitannya dengan PBB atau dengan UN, terutama UN Water dan UNESCO Water Families. Jadi bahkan IHI Delft adalah satu-satunya institusi pendidikan di dalam UNESCO yang berfokus tentang air. Jadi kalau teman-teman memang fokusnya adalah tentang air, misalkan dari lingkungan, tentang manajemen air, mungkin tentang teknik sipil fokus tentang hidrolik misalkan, atau mungkin yang misalkan dari teknik pantai, teknik kelautan, dan juga ingin fokusnya tentang pantai dan kepelabuhanan, maka IHI sangat jadi tempat yang cocok untuk belajar. Nah, jadi kurang lebih mungkin aktivitasnya ada 3 hal ini lah ya. Jadi ada education and training, jadi nggak hanya master dan PhD, juga ada beberapa short course yang mungkin kalau teman-teman mau coba nanti apply beasiswa OKP atau Stunet yang untuk ikut short course di IHI, jadi mungkin bisa mencicip sedikit tentang bagaimana sih rasanya sekolah di IHI itu. Kemudian research and innovation pasti, jadi mereka benar-benar kita berusaha mempelajari bagaimana sih masalah-masalah air di seluruh dunia, karena kita nggak mungkin lah bisa menggunakan tipikal solusi yang ada di Belanda untuk langsung ujuk-ujuk dipakai di Indonesia, nggak bisa, karena pasti ada hal-hal khusus dan unik yang hanya bisa di-solve oleh memang sangat-sangat hal yang sangat Indonesia begitu. Kemudian yang ketiga pasti IHADAF juga punya beberapa kerjasama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau sekarang yang saya tahu ada dengan ITB, dengan UB Malang, ITS juga ada dulu juga ada dengan UNSI Sriwijaya gitu. Sehingga ada beberapa hal, ada yang berupa double degree, ada yang memang kerjasama penelitian, ada kerjasama berupa mungkin ya tridharma pendidikan tinggi lah, kalau lebih seperti itu. Nah, jadi tadi itu jadi sekarang kurang lebih ada 207 staff di IHI Delft dan berasal dari 33 bangsa, sehingga luar biasa sangat internasional. Mungkin sekelas saja nanti ada, jadi IHI Delft itu punya beberapa education, ada training, dia ada training master, ada master, short course, online, dan telemedicine training. Untuk master sendiri saat ini IHI menawarkan dua tipe master, jadi ada MSc in Water and Sustainable Development dan Research Master. Jadi kalau teman-teman yang sekarang berada sebagai praktisi, misalnya bekerja di kementerian, bekerja sebagai konsultan misalkan, atau mungkin di BUMN yang tidak punya waktu lama misalkan. Jadi IHI juga punya master yang yang lebih ke praktikal lah. Jadi dia hanya setahun, namanya MSc in Water and Sustainable Development. Jadi hanya sekolah setahun itu equal dengan master. Jadi ada mungkin coursework-nya sekitar mungkin 6 bulan atau 7 bulan, sisanya adalah tesis. Nah, tetapi jika teman-teman yang berorientasinya ingin PhD, bisa apply research MSc. Jadi dia seperti halnya master di Indonesia, dia ada waktunya 2 tahun, di mana waktunya cukup lama, setahun untuk
riset aja begitu. Tetapi jangan khawatir, master walaupun kita mengambil master yang 68 EC dengan waktu setahun pun kita masih bisa juga menggunakan diploma ini untuk ke ke kampus-kampus lain di dunia, karena dia sudah terregistrasi dan juga sudah terakreditasi di Belanda dan Eropa. Kemudian ya jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di tahun 2021 itu ada 212 mahasiswa baru master dari hampir seluruh dunia. Kebanyakan pasti dari Afrika dan India, kebanyakan. Oke, jadi karena topik kita PhD, jadi saat ini kita ada kurang lebih 95 PhD. Kita namanya PhD Fellows, jadi kita dianggapnya kolega gitu. Jadi bukan student, tapi kita kolega, jadi namanya Fellows. Dan dia fokusnya tentang air, jadi macam-macam lah, semua berhubungan tentang air, dari manajemen, science, dengan engineering, semua ada di situ. Jadi sangat sangat diverse di bidang air. Jadi bagaimana sih bedanya PhD di IHE dan kampus lain? Jadi pada intinya di IHE itu kita selalu berfokus untuk melakukan research yang berkaitan dengan SDGs. Jadi ada Sustainable Development Goals kan ya. Ini ada beberapa SDGs di mana air itu adalah kuncinya gitu. Jadi kita selalu berusaha mengaitkan semua riset kita itu di bidang air. Jadi kita selalu berfokus ke problem, mencari solution, dan apakah memang ini dibutuhkan begitu. Nah, tadi mungkin seperti disinggung oleh Mas Moli di awal ya, bahwa saya ada dua afiliasi, dia ada IHE Delft dan TU Delft. Jadi begini, jadi IHE Delft itu bukan universitas, tapi dia adalah institut kan, makanya dia namanya IHE Delft Institute for Water Education. Nah, berdasarkan aturan Belanda, yang bisa memberikan gelar doktor itu adalah universitasnya research university itu. Jadi hanya universitas research. Mungkin hanya ada 13 ya di Belanda, mungkin ada, kalau nggak salah ada Groningen misalkan, ada UvA, maksudnya Universiteit van Amsterdam, ada Vrije University di Amsterdam, kemudian ada Twente, ada Erasmus University misalkan, ada Maastricht. Nah, karena IHDF itu bukan universitas, maka dia harus menggandeng kampus yang memang berhak memberikan diploma PhD gitu kan. Nah, jadi beberapa profesor-profesor yang ada di kampus-kampus tersebut, misalkan di Wageningen, di TU Delft, Twente, Amsterdam, dan Vrije University of Amsterdam, itu mereka juga bekerja di IHE Delft. Jadi mereka tuh seperti punya dua afiliasi itu. Misalkan kayak ada profesor di Wageningen, dia juga berafiliasi dengan IHE Delft. Jadi gampangnya misalkan dia 4 hari kerja di IHE Delft, 1 hari kerja di Wageningen. Atau kalau kasus saya, karena profesor saya dia adalah profesor di TU Delft, maka saat ini beliau itu 0 jam di TU Delft, tapi full time di IHE Delft. Jadi kita nanti di ijazah kita akan ada 2 cap, jadi ada capnya IHE Delft dan capnya TU Delft misalkan, dan juga ada 2 tanda tangan. Jadi ada rektornya IHE Delft dan juga rektornya TU Delft gitu. Sehingga itulah kenapa sejarahnya saya punya 2 afiliasi. Dan menariknya karena saya punya 2 afiliasi, jadi saya seolah-olah punya 2 fasilitas begitu. Jadi saya bisa main-main di IHE Delft, bisa kerja di IHE Delft, bisa memanfaatkan fasilitas IHE, tapi juga dengan waktu yang sama saya juga bisa dapat akses di TU Delft. Jadi saya bisa akses kampusnya, saya bisa akses library-nya, saya bisa akses bahkan saya juga bisa kerja di meja kerja saya di TU Delft. Sehingga seakan-akan saya punya 2 meja kerja, jadi sangat seru sih sebetulnya. Dan karena teman-teman tuh semua bersebaran dari berbagai kampus di Belanda, saya juga jadi belajar, oh ternyata begini toh ya, gaya-gayanya belajarnya di Amsterdam, oh begini ternyata sih gayanya si Twente, sehingga kita secara nggak langsung kita bisa terekspos dengan berbagai culture di berbagai kampus yang berbeda di Belanda. Selain itu juga IHE pastilah dekat dengan UNESCO, dengan WMO, dengan FAO, gitu kan ya. WMO itu kan World Meteorological Organization, jadi organisasi dunia yang berhubungan dengan cuaca, kemudian FAO tentang pangan, dan juga institusi Belanda sendiri, Deltares, dan juga DHI dari Denmark, selain juga dengan kampus internasional. Nah, jadi untuk PhD sendiri di Belanda itu aslinya bisa ada 3 mode ya. Jadi ada mode yang kita bisa hanya datang di Delft untuk persiapan proposal saja, kemudian pulang ke Indonesia untuk research, nanti kembali lagi ke Belanda untuk melakukan katakan defense, atau kita full mengerjakan di Belanda, di mana nanti ada beberapa supervisor yang juga dari negara asal atau mungkin dari kementerian asal kan ya. Dan kita selalu didorong untuk berusaha menyelesaikan masalah di negara kita sendiri. Contoh kalau saya fokusnya melakukan riset di bidang mangrove. Jadi saya berusaha untuk
apa ya, mempromot bahwa, "Oh, Indonesia itu punya potensi mangrove loh, karena Indonesia adalah negara dengan luasan mangrove terbesar di dunia." Dan saya ingin tahu bagaimana cara saya mengkuantifikasikan mangrove sebagai bagian dari coastal structure-nya untuk melindungi pantai dengan menggunakan mangrove gitu. Nah, sehingga emang mereka selalu didorong untuk melakukan riset yang masalahnya ada di negara kita masing-masing, sehingga kita bisa tahu betul, oh itu masalah kita. Dan kita punya solusinya, sehingga kita akan menjadi katakan tuan lah di negara sendiri. Ketika kita pulang ke negara kita sangat paham dengan masalah negara kita, sehingga kita juga bisa tahu solusi apa yang bisa kita perlukan di negara kita. Selain kita punya jejaring yang luas di Belanda juga dan juga di dunia dengan via UN Water tadi itu. Oke, jadi ini sekilas tentang PSD di Belanda. Di IHI Delft, distribusinya ada sebagian besar dari Asia dan dari Amerika Selatan. Jadi kita benar-benar ketemu dengan teman-teman di berbagai negara di dunia. Kurang lebih seperti itu, Mas Poli. Mungkin nanti saya bisa buka sesi tanya jawab dengan kawan-kawan semua di dalam Zoom ini. Terima kasih. Thank you so much, Mas Febri. Betul sekali. Jadi apa namanya? Nanti kita akan bertanya-tanya sama Mas Febri ya, dan juga teman-teman yang hadir di sini secara virtual juga boleh bertanya-tanya, boleh juga berinteraksi secara langsung. Tapi asal etikanya nanti raise hand dulu supaya bisa aku unmute ya. Ditunggu banget pertanyaannya, baik di kolom chat dan juga raise hand-nya. Tapi sebagai pertanyaan awal nih, Mas ya. Aku mau tanya dulu, apa namanya, sekarang kurang lebihnya nih Mas, sudah berapa lama menjalani PhD atau penelitian di Belanda? Sudah tahun yang seberapa ini Mas? Sekarang saya tahun ke-4,5. Tahun Jadi keempat setengah ya? sudah nambah 6 bulan. Jadi nama-nama it's fine, karena juga ntar misalnya insya Allah bulan atau tahun depan itu Iya, sama mudah-mudahan Maret. ada di Ya. garis finalnya. Nah, Mas, dengan perjalanan yang jauh ini tentunya pada saat mengawali apa namanya kayak membuat proposalnya apa segala macamnya, mungkin nanti ada yang bertanya, tapi yang ingin aku buka itu bagaimana tahapan awal ketika Mas memulai ya udah deh em, aku akan PhD di Belanda gitu kan ya. Mhm. Apakah Mas sudah menyiapkan proposal dalam artian proposal yang sudah di-keep berapa lama atau tiba-tiba ayo deh aku mau buat proposal. Nah, itu gimana tuh Mas pas proses awalnya untuk PhD di Belanda waktu yang Mas Febri jalani? Oke, jadi sekilas dulu ya waktu saya awal memulai untuk mau berniat untuk PhD di Belanda ya. Jadi tadi mungkin sudah jelas ya bahwa saya fokusnya kan di bidang air ya, di bidang Hmm. coastal. Terus saya melihat bahwa di IHI itu memang sangat-sangat kuat lah di bidang air gitu. Sehingga saya sudah terpacu dari awal saya ingin kuliah di Delft itu. Entah di IHI atau di TU, tapi saya fokusnya udah di IHI lah karena memang dia udah bener-bener sangat bagian banget lah di Indonesia tentang masalah air kan ya. Kemudian saya tuh sudah siap-siap proposal sejak tahun 2016 ketika itu. Oke. Jadi 2016 mungkin summer 2016 Juni Juli ya. Saya udah siapin proposal saya. Nah, awalnya saya sudah tahu nih siapa sih calon profesor saya. Jadi memang penting ya. Jadi ketika teman-teman mau PhD di Belanda, karena teman-teman sebenarnya harus sudah tahu siapa sih calon promotor saya itu siapa sih gitu. Jadi bisa buka websitenya apapun lah, bisa di IHI misalkan, coba cari departemen apa yang ingin dituju, siapa sih profesornya itu. Atau mungkin malah sudah pernah sering baca papernya beliau, misalkan, wah beliau keren banget sih, pengen lah ke dia itu. Saya buka dulu profesor dia ada profilnya, saya baca nih, dia bidangnya apa aja sih yang memang tertarik, yang memang selalu dia kerjakan. Saya baca papernya, kemudian saya mulai nih membuka komunikasi ke profesor itu. Jadi saya kenalan, halo, nama saya Febrian, saya dulu punya master dari Jepang dengan topiknya ini, dengan dibimbing oleh profesor ini. Saat ini saya dosen di Brawijaya di bidang dari pengairan dengan fokus coastal engineering. Saya sangat tertarik ingin belajar dengan Bapak Profesor karena riset Bapak itu sangat luar biasa, fokusnya tentang ini, dan saya sangat tertarik untuk belajar tentang ini. Saat ini saya punya ide penelitian tentang misalkan mangrove ini, di mana saya punya metode yang saya ajukan seperti ini, gitu. Jadi saya udah memberikan apa ya semacam signal bahwa saya ingin belajar dengan beliau dengan topik ini gitu. Tapi ketika itu saya memang belum benar-benar submit proposal saya, masih basa-basi aja lah. Hmm. Saya ingin tahu apakah memang dia tertarik dengan saya atau mungkin apakah memang dia mau opening PhD nggak sih gitu kan ya. Ya. Dan ternyata dibalas sama beliaunya, oh halo gitu, oh ya saya lihat profil kamu menarik sekali gitu kan ya. Kamu kalau punya proposal kirim aja ke saya mau baca-baca gitu kan ya.
wah oke nih. Jadi langsung saya kirim proposal saya. Jadi saya memang sebelum saya kontak udah buat proposal sih, cuma saya nggak berani kirim aja karena saya nggak pede sebetulnya Mas Aldi. Wah Iya, nggak pede saya karena kan emang dia mau baca baca proposal saya nih, kayaknya nggak heeh, mungkin begini. iya, iya, Dia aja nggak kenal saya kan, masa ujuk-ujuk langsung kayak sangat, halo Pak, ini saya punya proposal, baca ya, gitu nggak iya, mungkin. Ya ketika dia bilang kasih lampu hijau, udah kirim lah, kirim kan, dibaca oleh beliau. Terus mungkin sekitar 2-3 bulan lah, agak lama sih ketika itu. Mungkin karena summer mungkin ya. iya, Jadi iya, terus di mana dia dibalas, dikasih komentar tuh. Oh ya kayaknya menarik nih, kamu punya poin penting di sini. Saya rasa ini emang gap yang nggak ada di apa ya, gap yang belum belum diselesaikan dan mungkin ini juga relevan dengan negara kamu. Terus rencana kamu gimana untuk fundingnya itu? Ketika itu dia beliaunya itu menyarankan kamu bisa nih apply untuk apa Stunet nih, karena kebetulan project saya bukan di sini, bilang gitu. Saya sekarang punya project, punya grant tapi nggak di sini, sehingga saya nggak bisa mhm, biayain kamu dari saya itu kan ya. Solusinya kamu bisa coba apply ketika itu ada Stunet atau dari negara kamu sendiri gitu. Terus ini saya cek-cek kan, wah kayaknya ketika itu Stunet udah mulai nggak ada kan, kita udah mulai nggak ada kan, iya, dan juga kalau nggak sebenarnya salah lebih kan ya, atau mungkin heeh, udah mau terakhir-terakhir lah gitu kan. Terus yes, wah kayaknya enggak deh itu. Saya kayaknya mau coba LPDP, karena ketika itu udah ada LPDP kan. Ya sudah, dia bilang, ya udah proses-proses saja. Terus dia CC ke katakan admission officer lah katakan. Jadi mereka langsung kontak ke saya, sangat-sangat sangat membantu sekali. Suruh untuk ngumpulin beberapa persyaratan dari TOEFL, sorry, dari IELTS-nya, dari akademik transkripnya, kemudian ada motivation letter, macam-macam lah. Mereka sangat-sangat membantu saya lah untuk menyusun itu semua. Di tolong ya siapin 1, 2, 3, 4, 5 apalah macam-macam itu. Terus ada kayak timeline-nya, kemudian expected-nya kayak gimana. Jadi yang menurut saya sangat terbantu di bulan itu, mereka bener-bener apa ya, kasih tahu di awal, saya oke, saya mau terima kamu, tetapi ekspektasi saya kayak gini. iya, Jadi kamu harus selesaikan ini dulu, harus punya nilainya minimal sekian, waktunya sekian tuh. Jadi saya, oh udah Pak, enak nih, jelas banget nih. Jadi kalau emang saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Kalau emang bisa, bisa gitu. Sehingga, iya, ya, maksudnya kalau kita katakan, kadang kan ada teman-teman yang cukup apa namanya, eksploratif ya. Wah, saya mau coba di IHE, coba di Wageningen, coba di sini. Silakan aja, nggak masalah. Jadi dan itu mereka sangat open nggak gitu, nggak ada masalah. Kamu mau apply di mana aja, mereka nggak akan marah-marah kok, malah malah di encourage gitu kan ya. Misalkan iya, kita ketemu Profesor A di sini, terus kita bilang, oh saya juga apply kok di sini, nggak apa-apa sih, mereka nggak akan marah-marah kok, nggak akan begitu. Kemudian setelah itu proses berlalu, sudah akhirnya saya menerima surat apa namanya, oh sorry, setelah itu saya diminta wawancara karena bagian dari apa persyaratannya dari IHE, setelah semua berkas oke, ada wawancara dengan profesornya. Tapi karena saya udah kontak duluan kan, intinya dia udah oke kan, cuman dia tanya, nanti kan kamu kerja dengan saya 4 tahun nih, kamu mentalmu gimana? Apa ya, bukannya mengarah ke konten, tapi lebih ke arah personal sih menurut saya, iya, gitu. Saya nanti akan jadi bagian dari kamu 4 tahun, saya sifatnya kayak gini loh, kamu gimana? Kamu punya family nggak? Gitu. heeh, Punya, gitu. Terus, kamu kalau kerja gimana? Kita di sini tuh 9 to 5 lah kan. Saya sangat mendorong work life balance. Jadi misalkan kamu punya masalah dengan keluargamu, sakit, kamu harus nganterin anak sekolah, bilang aja nggak apa-apa, jangan takut. Wah, kok asik banget nih proposal saya. Jadi saya langsung seneng lah. Wah, dari awal udah seneng banget karena mereka bener-bener meng-encourage balance tuh kan ya. Terus waktu itu saya bilang saya mau apply ke PDP itu. Ya udah silakan apply aja. Jadi ya udah, hanya saya proses LPDP ketika itu openingnya 2017. Jadi saya dapat surat terima dari ya itu nggak salah 2017 bulan Maret. Jadi saya mulai kontak ke profesor bulan Juli. Di mhm, apply mungkin September, sorry, di reply September. Proses nyiapin kayak IELTS macam-macam sehingga akhir tahun Desember wawancara. Kemudian saya dapat apa namanya LOE-nya di bulan Maret. Terus saya Juli itu apply LPDP, September diterima, tahun depannya berangkat 2018 bulan April. Jadi kayak I gitu see, timeline-nya. oke. Lumayan panjang memang prosesnya ya, tapi itu yang harus Mhm. dihadapin dan juga dijalani oleh Mas Febri pada waktu itu. Nah, Mas, kalau misalnya kita boleh flashback ketika Mas mengirimkan email pertama kali ke, calon profesor tersebut, Mhm. itu dibalasnya tuh di-reply berapa lama? Karena aku yakin pasti Bapaknya juga punya jadwal, punya kesibukan Betul sendiri. betul Kadang-kadang kita juga betul. ngerasa, siapalah kita gitu ya, Iya yang mau iya. dibalasnya secepat itu. Nah, yang pas email pertama itu Mas ingat nggak kira-kira dibalasnya berapa lama sih? Kayaknya hampir sebulan deh kalau nggak salah. Jadi kita harus sabar ya. Sabar aja udah. Iya, iya, Oh iya, saya iya. kan
Saya kan kayak semut di antara gajah-gajah, jadi nggak Iya, kenal-kenal. iya, iya. Itu cuman ke satu Bapak itu aja atau Mas juga membuka cabang ke istilahnya calon-calon profesor yang lain? Karena kadang-kadang kita juga kalau misalnya pintunya tertutup ya kita harus gedor pintu-pintu Betul, yang betul, lain betul, dong. betul, Nah, waktu betul. pas Mas Febri pengalamannya cuma satu, the one and only atau ini deh cobain juga, ini deh cobain juga. Nah, Eh, gimana waktu itu, Mas? ketika itu saya udah hampir dapat posisi di Jepang sih sebetulnya. Jadi saya Hmm, hitungannya ini misalkan gagal di Belanda, Jepang aja lah. Saya Oke, udah nggak mungkin itu. Dan memang saya emang bener-bener pengen belajar ke dia. Memang saya udah Bismillah langsung nyatilah profesor ini gitu. Jadi emang iya, iya, udah iya. nggak berpaling ke yang lain. Oke, jadi lagi-lagi memang ini juga harus kesiapan dari kita dari awal, bukan hanya mempersiapkan proposal juga, tapi kita harus tahu lah ya, Iya, istilahnya orang-orang apa namanya atau profesor-profesor mana yang apa namanya mempunyai publikasi yang menurut kita oke, he's the one gitu kan ya, dari kita sendiri yang juga harus aktif untuk mencari tahu dan apa namanya menjalin hubungan. Tinggal betul. tunggu aja untuk dibalasnya kapan, karena terus terang aja nih teman-teman bahwa pihak Belanda juga mempunyai jadwal yang padat, belum lagi pada saat summer itu mereka liburnya juga lumayan panjang. Nggak Jadi off kita udah itu. juga harus harus ini ya, harus sabar menunggu ya. Oke, siap. Apakah sudah ada pertanyaan dari partisipan yang hadir secara virtual pada sore hari ini? Kalau misalnya mau berinteraksi langsung juga bisa langsung raise hand. Nanti Mas Febri juga apa namanya dengan senantiasa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya belum, nanti aku akan bertanya lagi sama Mas Febri di pertanyaan selanjutnya. Nah, Mas, waktu Mas apply LPDP itu kan memang sudah mendapatkan apa namanya tuh LOE berarti dari pihak universitas ya. Iya, Em, betul. LPDP juga sangat populer sekali nih. Waktu itu Mas kepikiran nggak sih Mas ketika, waduh kalau fundingnya nggak ada nih macam mana nih? Apakah Mas ada plan B atau backup plan dalam hal funding? Karena terus terang saja kalau di Belanda kan fundingnya harus dari kita kan ya, apa namanya betul-betul harus sendiri karena pihak Belanda tidak menyiapkan fundingnya. Nah itu gimana Mas? Mhm. Iya, jadi ketika itu saya sempat juga bilang ke profesor saya kan, ini saya coba apply dari Indonesia, LPDP itu kan. Misalkan saya nggak dapat gimana ya? Apakah saya bisa coba apply dengan kamu, dengan kamu kan? Apakah ada support dari IHE kan? Ya, Belanda itu untungnya kan mereka sangat-sangat direct ya. Jadi mereka bilang, wah saya nggak punya grant untuk kamu gitu kan. Jadi kamu harus cari sendiri. Tetapi kalau bisa lihat sih kamu ini menarik sekali sih topiknya. Saya juga pengen apply research ke NWO dengan topik yang sama gitu kan. Karena saya juga punya apa asisten profesor yang bidangnya hampir kayak kamu gitu. Ya mungkin kalau memang kamu nggak dapat LPDP, saya coba apply juga ke yang sama lah gitu. Nanti kamu coba bisa ngelamar kerja ke saya kadang gitu kan. Oh oke itu. Tapi gimana ekspektasinya? Apakah ini bisa tahun ini atau gimana gitu? Nah karena saya kan apply juga ke NWO sebelum itu juga dapat kan, karena kan juga harus nunggu tahap-tahapan. Nah sehingga saya sih berusaha kalau saya sih ketika itu plan-plannya misalkan tahun pertama PDP gagal ya tahun kedua aja gitu, sehingga memang saya emang benar-benar udah siapin waktu 2 tahun untuk berangkat ke Belanda persiapan seperti itu. I see, oke ya. Jadi tadi juga Mas sempat menyebutkan NWO. Mungkin bagi teman-teman yang di sini yang belum tahu NWO itu apa. Jadi NWO itu merupakan the Dutch Research Council ya. Jadi mungkin kalau misalnya di Indonesia itu kita bisa katakan seperti BRIN ya, seperti Badan Riset Indonesia nasional yang ada di sini. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari participants kita. Ada dari Anasrullah, sore untuk Mas Febri. Mas mau tanya nih Mas, karakteristik riset proposal PhD yang menarik bagi calon profesor itu bagaimana ya? Silakan Mas. Wah ini memang pasti selalu ditanyakan nih apa Yes, namanya tentang gimana sih proposal proposal. itu. Baik, nah tadi pertama kita pasti harus tahu nih gimana tipikal research dari calon profesor kita kan ya. Kita harus selalu baca tema-tema dia itu apa gitu. Terus kalau saya dulu setelah saya baca topik risetnya dia, dan saya juga punya minat di bidang itu misalkan ya, saya search dulu deh. Mungkin teman-teman udah tahu namanya Science Direct ya. ScienceDirect.com itu semua apa kayak semacam portal untuk seluruh apa riset-riset yang ada di mana di database dia, terutama dari grupnya Elsevier ya. Saya search dulu topik saya misalkan mangrove modeling apa gitu kan ya. Tadi kan muncul tuh ada beberapa artikel-artikel. Saya pilih yang review artikel. Jadi ya kan paper kan dia ada review paper, ada yang original paper kan ya, ada yang position paper, ada yang komentar gitu kan ya. Saya pilih yang review paper itu. Karena biasanya mereka review paper itu adalah paper yang mereview seluruh banyak macam-macam papernya di bidang dia. Dan dia simpulkan biasanya di belakang ada gap-gap apa yang belum belum bisa diselesaikan itu kan ya.
Nah, sehingga saya memposisikan diri, saya baca itu semua. Kemudian saya sajikan dalam proposal bahwa ada masalah di Indonesia, mangrove, ini kan gini. Kemudian saat ini itu ada beberapa halangan yang membuat kita tidak bisa memanfaatkan mangrove sebagai coastal protection, misalkan. Salah satunya adalah kita tidak bisa mengkuantifikasi fungsi mangrove itu di dengan pantai, karena misalkan kita katakan ada tembok laut, ada breakwater, ada struktur pantai, itu kita dengan mudah menguantifikasi, misalkan oh ada gelombang datang 2 meter karena ada struktur dia jenis 1 meter itu kan ya. Kita dengan mudah menghitung, kita bisa dengan mudah mengkuantifikasikannya, tetapi karena mangrove kan belum ada itu. Sehingga saya approach, oke, karena ini ada sebuah gap yang besar, saya propose sebuah metode untuk menyelesaikan ini kayak gini gitu. Sehingga pasti itu akan menarik bagi dia karena kita mengisi sebuah hal yang kosong, kita membuat sebuah hal yang baru begitu. Nah, profesor yang sebidang dengan kita, dia akan ngerti, oh ini baru nih, ini pasti akan menarik nih, maka saya akan terima kamu sebagai student saya, selain memang ini bidang saya gitu. Sehingga pastikan pertama bahwa topik yang kita ajukan itu dia sesuai dengan topiknya si profesor. Misalkan nih profesor dia fokusnya di bidang sosial, apa mobility, ya kita harus apply dengan di bidang yang sama, jangan yang lain, pasti dia nggak mau. Yang kedua, coba sering baca-baca review paper yang ada di, tadi saya misalnya Science Direct atau Google Scholar, baca cari gap-nya apa. Jadi dari awal kita harus tunjukkan gap-nya itu apa sih, kita mengisi apa sih yang di lubang yang belum ada di situ, sehingga akan ketahuan novelty kita apa, maka kita punya kebaruan yang bisa kita tawarkan ke dia. Sehingga itulah yang menarik. Yang terakhir dan nggak kalah penting adalah bagaimana kaitan solusi yang kita tawarkan ini untuk negara Indonesia. Jadi saya langsung jelasin bilang tuh, dengan solusi yang saya tawarkan ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia dan pemilik luas mangrove nomor 1 di dunia akan sangat mendapatkan keuntungan banyak dengan hasil riset yang saya lakukan. Karena begini. Jadi logical aja lah. Ada problems, ada gap yang belum selesaikan saat ini. Kemudian kamu berikan solusinya apa? Terakhir, apa sih manfaat yang bisa digunakan untuk Indonesia, terutama karena kita dari Indonesia kan. Dan juga SDGs. Kan dia ada SDGs 1, 2, 3, ada yang access to water, ada access to education, ada life below water. Itu. Coba kita kaitkan ke global agenda juga. Selain kita solving sesuatu yang sangat kecil, jadi kita jujur aja ya, kontribusi kita kan kecil banget sebetulnya di dunia yang gede ini. Iya, Tapi kita juga, iya. apa sih porsi yang kecil ini ke global problems, global issues. Jadi, katakan kita punya pikiran global tapi solusinya lokal, ya kan? Kayak gitu. Jadi gimana kita membawa pikiran global itu ke sosial yang lokal. Jadi menurut saya sih itu akan membuat mereka tertarik dengan profesor kita. Oke, nah ini menarik sekali nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ngerasa belum punya ide ataupun masih stuck gitu kan ya di tahap awal, ini bagus banget masukan dari Mas Febri bahwa ya kita lihat dulu masalah yang ada di sekitar kita gitu kan ya, apa ada gap atau gimana. Nah, siapa tahu itu yang akan menjadi ketertarikan untuk calon profesor dan bisa kita kembangkan terlebih dahulu dalam bentuk proposal ya. Karena yang kemarin-kemarin yang di episode-episode kemarin memang sudah sering dibilang bahwa proposal di awal itu tentunya nanti akan terus berkembang kan ya Mas ya, seiring Betul. berjalannya waktu ketika kita selalu melakukan diskusi dengan supervisor kita. Jadi apa yang teman-teman create nih nanti pas di awal, ke depannya itu akan Bisa sangat berubah nanti. berubah dan Heeh, semakin terus berkembang berkembang. karena kan karena ini kita membuat di awal tuh dari pemikiran kita, apa yang kita lihat gitu kan ya. Tapi ketika kita dengan masuk dengan supervisor dan disuruh dengan membaca literatur, itu semua udah masuk nih input-input yang akan terus berkembang ya. Nah itu dia inspirasi Oh pertama iya, yang kita dan dapatkan dari Mas menarik Febri. lagi Mas Lanjut Moli, Mas. di Silakan. Belanda itu mereka tipikalnya selalu suka berjejaring, berkolaborasi dengan lain. Misalkan saya nih ya, saya fokusnya mangrove nih. Profesor saya bilang, kamu kalau bisa cari kolaborator dari negara lain atau mungkin kampus lain yang memang mangrove, nggak apa-apa, bilang aja itu. Sehingga saya ketika itu kok membaca sebuah paper yang sangat menarik, kemudian saya kontak nih autornya, dia dari Jerman, saya kontakkan dan dia tertarik juga bareng kerja dengan saya dan kita sekarang jadi satu tim supervisor. Jadi supervisor saya itu ada dari IHI Delft sendiri, dari TU Delft, dari Deltares, Institut tentang air, dan dari Jerman. Jadi mereka tidak haram untuk mencari kolaborator dari kampus selain kampus mereka sendiri gitu loh. Jadi itu sih menurut saya yang sangat asik. Jadi saya misalkan itu jadi poin plus buat mereka karena saya bisa mencari solusi saya sendiri kan. Saya cari, kayaknya di grup saya ada satu hal yang kurang nih, ekologi gitu kan. Mereka full di engineering, full di science lah, tapi mereka lacking di ekologi gitu.
Nah, saya carilah ekologis yang memang yang berkaitan dengan topik saya. Saya ketemulah Profesor Jerman itu yang dia juga bersedia kerja dengan saya gitu. Jadi Ya, ya. kalau PhD di Belanda, jangan ragu-ragu bikin kolaborasi yang besar. Jangan takut, mereka pasti sangat open, nggak akan haram, nggak akan ditutup sama mereka. Betul, betul. Karena lagi-lagi sebuah networking mudah-mudahan juga membawa lagi-lagi ada pemikiran baru, solusi baru, dan tentunya Betul akan menjadi sekali, lebih baik lagi, kan ya. betul sekali. Oke, aku penasaran sama ini, Mas. Tadi Mas sempat bilang ketika tadi Mas apa namanya sudah di review proposalnya yang pertama banget oleh profesor tersebut, dia kan juga berhubungan sama admission team dan segala macam. Jadi Mas harus memenuhi beberapa persyaratan seperti itu tadi IELTS-nya dan segala macam. Kira-kira dalam persyaratan itu termasuk persyaratan kayak ini nggak sih Mas? Kayak sudah pernah mempublikasikan katakanlah karya tulis ilmiah, atau Hmm. ada nggak sih syarat-syarat yang menurut Mas, wow, ini agak challenging nih ya, harus saya Oh iya. persiapkan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Waktu itu gimana Mas kalau boleh flashback? Itu salah satu poin aja sih, satu poin plus aja, tapi tidak wajib. Jadi Hmm. kenapa? Karena master di Belanda pun tidak wajib bikin paper kan. Iya. Jadi mereka nggak expect ada master yang bisa bikin paper. Kalau Mm-mm. di saya emang kayaknya kita sangat tinggi ya, Mas. Lulus S2 MT harus punya paper di jurnal kan. Kalau di Belanda nggak, Right, oke. ya basicnya Ya, nggak kayak gitu. ya. Ya, Jadi jangan jangan ragu-ragu, jangan takut duluan gitu kan ya. Apa namanya, masih basic juga persiapannya, dan lagi-lagi bagi yang sudah punya memiliki pun tidak masalah, itu nilai plus. Yang poin belum plus. juga nggak ada masalah ya. Oke, kita akan lanjut lagi pertanyaan dari Maulida. Jadi izin tanya dulu nih, kalau menurut Mas gitu kan ya, menurut Mas Febri nih, baiknya gimana nih stepnya? Apakah cari problemnya dulu gitu kan ya, atau proposal, baru kita menentukan supervisornya, atau kita mencari supervisornya, atau vice versa, atau sebaliknya? Cari dulu supervisornya, baru proposalnya kita siapkan. Gimana kalau menurut menurut pandangan dari Mas Hebri? Kalau saya pasti ya proposal dulu. Karena ya misalkan lah kita sebagai posisi ya mau sekolah nih, tapi kita nggak tahu apa-apa nih. Langsung aja kita approach ke dia. Saya Hmm. mau sekolah sama kamu. Kamu mau ngapain? Gitu. Ya, Pasti gitu kan. Ya. ya, Kecuali kalau Mbak Maulida mau apply lewat tadi academic transfer, yes, pasti mereka akan ada beberapa tawaran job offer kan ya. Halo, saya betul. punya job offer nih, ada research tentang ini. Nah itu juga bisa. Ah ya, atau gini Mas. Jadi ketika kita mau coba pengen tahu apakah proposal kita itu menarik atau tidak di mata mereka, coba juga cek academic transfer di bidang yang kita lihat. Sekarang proyeknya mereka ngapain aja sih gitu. Hmm. Oh, ternyata proyeknya adalah tentang climate change, misalkan sea level rise atau efek apa. Oh, berarti inilah menurut mereka tuh sangat-sangat novel, sangat-sangat menarik gitu. Kalau saya bisa kaitkan dikit-dikit isu saya kamu kayak ini, pasti mereka suka nih gitu. Jadi saya juga sama nih, ketika saya bilang saya juga coba kaitkan dengan climate change itu. Bagaimana nih potensi mangrove terhadap coastal protection dengan climate change, misalkan sea level rise, peningkatan apa namanya perubahan iklim di gelombang di laut, kemudian bagaimana nanti responsnya pantai terhadap itu gitu. Sehingga itu jadi poin plus juga mereka karena mereka hanya oh ternyata proposal kamu ini bisa di-apply ke banyak hal. Karena yang saya dapatkan dari ketika saya sekolah di Belanda itu adalah mereka selalu mencari tahu, mencari celah. Oke, kamu finding something, hal baru misalkan. Contoh teknologi handphone misalkan. Oke, saya dari teknik elektro saya menemukan teknologi sinyal yang baik. Jadi kan kita punya juga bisa apa di handphone. Nah, handphone itu bisa bikin apa aja sih gitu. Bisa kamu jual jadi apa sih misalkan. Oh, saya bisa bikin jadi kontrol inilah. Saya bisa komunikasi walaupun saya pergi ke gunung, puncak gunung nggak ada BTS pun saya bisa bersinyal lah gitu kan ya. Atau saya bisa buat handphone yang tidak merusak kan nggak bikin kanker karena sinyalnya rendah gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa menjual apa sih nantinya ketika ini selesai bisa diaplikasikan kemana aja sih? Karena lagi-lagi karena fokus saya kan di engineering ya, karena di IHA intinya kan dia mau solving masalah water apapun itu dan selalu fokusnya di engineering itu atau mungkin di science lah gitu ya. Nah, pasti dia selalu bertanya, kamu teman baru milih apa bisa untuk apa aja sih gitu? Kira-kira apakah ada potential use cases yang bisa kamu lakukan itu? Jadi itu selalu yang coba saya gali. Oke, kalau saya setelah membuat model numerik ini dengan model yang kayaknya advance banget, menakutkan dengan berbagai macam equation yang kayak cacing-cacing ini, apakah nanti bisa saya apply ke real world applications gitu kan ya? Ya, Terus real world application itu apa aja sih kira-kira? Ini saya harus itu sih yang membuat mereka juga tertarik dan akan selalu mendorong kita untuk selalu berinovasi. I see. Kayak gitu. Oke. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir,
pertanyaan terakhir dari Molly, kita juga masih ada waktu 4 menit ya. Oh, Bisa nggak sih Mas sebutkan tantangan terbesar dan juga terberat dalam menjalani PhD di Belanda? Aku nggak akan bilang yang mudah-mudahnya ya, oh tapi iya. yang selama ini yang Mas sudah hadapi selama 4,5 tahun ini apa sih? Karena terus terang saja, komitmen 4 tahun itu juga sudah merupakan hal yang harus kita persiapkan di awal gitu kan ya. Mungkin bagi yang sudah berkeluarga juga itu akan menjadi tantangan juga. Tapi kalau menurut Mas Febri nih gitu kan yang kita bisa share ke teman-teman yang ada di sini itu apa sih Mas? Oke, jadi tadi kan ada nyinggung keluarga, dia ada eh, challenge personal sama as a family gitu kan ya. Ya, Kalau personal itu ekspektasi. Jadi karena saya adalah outsider, saya bukan alumni dari IHI Delft. Saya tidak pernah bersinggungan langsung dengan profesor ini. Saya awal tuh selalu susah untuk tahu apa sih ekspektasi dia. Walaupun saya sering tanya ya, tapi saya kadang sering tidak tahu apa sih ekspektasi dia tuh ke saya itu. Misalkan harus setinggi 10 lah atau 12, 14 itu kita kalau bisa dari awal kita tanya aja ke dia. Nah, itu nyambung juga dan kedua culture gitu. Ketika saya datang, saya tuh culture saya Indonesia banget lah itu loh, malu-malu, nggak berani direct gitu. Nah, keywords-nya di Belanda itu direct. Jadi tanya aja, jangan iya, takut. Jadi misalkan ini, kamu datang ke dia, oke, saya punya potensi kayak gini, saya punya uang sekian, hanya bisa 4 tahun. Apa yang bisa saya lakukan? Udah, iya. tanya aja nggak apa-apa, jangan takut itu. Emang itu culture mereka. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa-bisa di anu ya, kamu ngapain nih? Iya Gitu. gitu kan ya. Kamu tahu pintu Ya, masuk, nah itu pintu keluar. ya gitu. Bisa diusir gitu kan ya. Ya gitu. Jadi as a person, personal challenge itu, ekspektasi dan culture itu selalu jadi masalah. Itu pun kalau jujur saya butuh waktu hampir setahun lah untuk bisa adapt lah gitu kan ya. Karena PhD dianggap adalah independent researcher. Jadi dia selalu menganggap kamu itu udah independen. Kamu nggak perlu Iya, saya guide lagi yang sangat iya, kayak, oh ini jalan, ini tak kasih jalur ya di sini ya. Itu master gitu. Tapi iya, kalau PhD, ya udah kamu punya jalan A, B, C, D, jalan lurus, jalan menclek, jalan zigzag, terserah kamu. Pokoknya sampai di ujung, itu terserah kamu iya, gitu. iya, Itu jadi challenge. As a family, pasti masalah. Karena pertama, Belanda itu sekarang lagi krisis rumah. iya, Sejak awal saya juga udah krisis rumah. Jadi awal saya tuh udah stres cari rumah untuk family. iya, Gitu. iya, Jadi iya, emang itu, terus culture pasti, karena saya bawa istri, bawa anak, gimana caranya agar saya bisa membawa mereka bersama-sama untuk menghadapi challenge ini, culture kan. Jadi pikirnya nggak cuma satu kepala, tapi tiga kepala, karena ada anak, ada istri kan. Dia harus gimana caranya itu. Challenge sih, challenge. Tapi itulah yang membantu kita untuk jadi lebih strong kan ya, lebih kuat, dan juga bisa. betul. Dan juga perlu diingat teman-teman, PhD di Belanda itu 4 tahun, tapi rata-rata lebih. Jadi kalau saya baca statistik di TU Delft dan di HI Delft, rata-rata kelulusan PhD di Belanda di teknik sipil, saya kan teknik sipil ya, itu 5,5 tahun hingga 6 tahun. Ya, Kadang lebih, kadang ada yang 7 tahun lah gitu. Tapi in media itu 6 tahun, sehingga teman-teman jangan expect, ya mungkin harus expect cepat 4 tahun ya, tapi harus siap-siap jika emang ada molor-molornya. betul, Terutama betul. kayak kemarin saya kan ada corona kan 2 tahun, jadi emang bener-bener tantangan nih. Ya, ya. Kita plan ada, rencana juga sudah bisa kita lakukan, but again gitu kan ya, banyak variabel-variabel yang tentunya nanti akan bisa dibilang menghambat ataupun nanti harus molor. It's fine, yang penting selesai dan kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai ya. Thank you so much Mas Febri. Obrolannya luar biasa banget nih, menginspirasi mulai dari apa namanya awal tadi mengenai institusi dan juga bagaimana cara mendapatkan beasiswa serta proses-prosesnya, dan paling penting adalah kita harus siap betul-betul adaptable and also adjustable, apa namanya, untuk berada di lingkungan yang baru ya, karena itu nggak mudah. Dan teman-teman yang di sini mudah-mudahan kita harapkan juga harus sudah siap ya untuk menghadapi semua tantangan tersebut, karena lagi-lagi yang namanya PhD itu udah komitmen tidak hanya dengan diri kita juga, tapi juga dengan calon profesor yang akan membimbing kita nantinya. Thank you Mas Febri. Tapi sebelum kita Ya, berpisah, aku cuma pengen ngasih tahu sedikit lagi gitu kan ya mengenai PhD recruitment. Jadi bagi teman-teman di sini yang sudah siap dengan proposalnya dan juga sudah siap juga untuk melanjutkan apa namanya seperti Mas Hebri gitu kan ya, langsung saja ikuti PhD Recruitment 2022 di bit.ly/phdrack2022. Acara ini akan hadir di hari Sabtu 22 Oktober ya. Bagi teman-teman yang sudah punya proposalnya ataupun belum, silakan segera dibuat ya. Karena bagi proposal yang lolos nanti akan mendapatkan interview bersama dengan beberapa orang berikut ini ya, sesuai dengan bidangnya. Jadi nanti undangan yang kita berikan itu hanyalah bagi orang-orang yang lolos proposalnya dan
orang-orang ini juga tertarik untuk melakukan interview selama 20 menit tersebut ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk melanjutkan PhD ataupun penelitian di Belanda. Once again Mas Febri, thank you so much sudah bergabung di sini secara virtual langsung dari Belanda. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa dan semoga sukses ya Mas untuk menjalankan Ya, penelitiannya. Sebentar lagi nih mudah-mudahan sampai di garis final. mau doanya semoga segera tahun depan bisa segera ujian. Insya Amin, Allah. thank Ya, you. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya, Mas. Kita ketemu lagi juga buat teman-teman yang ada di sini. Kita ketemu lagi besok ya, di episode ke-6 bersama dengan Mas Aga ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga di jam yang sama dari pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore. Saya Molly pamit, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Thank you, Mas Febri. ya.